nggak sih kalian sadar? Sekarang, hampir semua hal bisa dilakukan secara online. Mulai dari pesan makanan, beli baju, bayar listrik, sampai beli tiket konser, semuanya cukup lewat smartphone. Nah, tren ini bukan cuma memudahkan hidup kita, tapi juga punya dampak besar untuk ekonomi Indonesia. Yuk kita bahas bareng-bareng gimana belanja online dan ekonomi digital jadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2025 mencapai 5,12%. Angka ini menandakan ekonomi kita masih kuat, meskipun dunia sedang menghadapi tantangan global. Salah satu penyumbang utamanya ternyata datang dari konsumsi masyarakat di sektor digital, termasuk belanja online dan transaksi elektronik. Jadi, kebiasaan kita klik beli sekarang ternyata ikut bantu roda ekonomi berputar loh. Dari laporan CNN Indonesia, disebutkan bahwa belanja online masyarakat Indonesia meningkat tajam dan menjadi bukti kuatnya daya beli masyarakat. Artinya, meski harga kebutuhan naik atau kondisi global belum stabil, masyarakat tetap aktif berbelanja. Hanya caranya aja yang berubah. Sekarang, lebih banyak melalui e-commerce daripada datang ke toko fisik. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa ekonomi digital bukan cuma tren anak muda, tapi sudah masuk ke semua lapisan masyarakat. Menurut laporan CNBC Indonesia, nilai transaksi e-commerce di Indonesia tembus 134,67 triliun rupiah pada kuartal 3 2025. Naik sekitar 7,72% dari periode sebelumnya. Kenaikan ini banyak dipicu oleh program diskon besar-besaran dan kemudahan transaksi digital seperti KRIS yang semakin populer. Bahkan, dari laporan Kementerian Komunikasi dan Digital, transaksi KRIS sendiri naik 226,54% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan perubahan cara bayar masyarakat menuju serba digital. Lalu, apa sih dampaknya buat ekonomi kita? Pertama, UMKM jadi lebih mudah menjangkau pasar tanpa harus punya toko fisik. Kedua, muncul banyak lapangan kerja baru, mulai dari logistik, digital marketing, sampai customer service online. Ketiga, pemerintah semakin aktif mendorong transformasi digital. Menurut Kemenko Perekonomian, nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2024 sudah mencapai 90 miliar US dollar dan diperkirakan akan melonjak hingga 360 miliar US dollar pada tahun 2030. Tapi, tentu nggak semuanya tanpa tantangan. Masih ada masalah keamanan data, kesenjangan akses internet di daerah, dan perlindungan konsumen online yang harus dibenahi. Selain itu, penting juga untuk memastikan pelaku UMKM di seluruh daerah bisa ikut naik ke kelas digital, bukan hanya mereka yang tinggal di kota saja. Jadi, jika tantangan ini bisa diatasi, maka transformasi digital Indonesia bisa benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Jadi, teman-teman, belanja online bukan cuma soal kenyamanan atau promo gratis ongkos kirim. Lebih dari itu, ini bagian dari perubahan besar ekonomi Indonesia. Kita semua, baik sebagai konsumen, pelaku usaha, maupun warga digital, punya peran penting di dalamnya. Semakin bijak kita menggunakan teknologi, semakin kuat pula ekonomi bangsa. Yuk, dukung terus transformasi digital Indonesia menuju masa depan yang lebih cerdas, efisien, dan inklusif.